Ridho, Ridho ini signal ya. Ya, sinyal jelek sudah. Dia kayak tambah gemuk ya, tambah berisi. Di sana mati lampu saja. Oh, Nanti coba Anggi cek ya kalau misalnya ada yang minta login, minta itu di admit semuanya ya. Hahaha. Belum ada sih. kasihan mati lampu. Hmm, Mati listrik. Jadi ya betul sudah mau 1 tahun saja eh, kajian ini berlangsung Iya, karena saya jadi punya inisiatif untuk yang tafsir apa surat An-Nisa itu. mm-mm. Mudah-mudahan. Ini adik-adik pada ujian mungkin ya? Bisa jadi, bisa juga karena tadi beta laptop agak error jadi ada notifikasi admit yang belum sempat disetujui. Jadi nanti Oh, Ibu bilang mereka untuk masuk lagi coba. oke oke. Kenapa laptopnya apa berat? Notebook, iya. Bukan laptop soalnya agak kecil. Ah, heeh. Banyak muatannya mungkin ya. 10 tahun dipakai. Iya. Mana ini? Harus coba. Tapi memang adik-adik itu harus dipahamkan bahwa beasiswa itu jangan dibutahkan dengan kata beasiswa. Sudah banyak program-program yang sengaja Betul saja, bisa dong. iya Aduh, banyak tuh rekam lah. program. Jadi. Oke, untung gue kasih ingat saya. Astagfirullah. Tapi tadi waktu kotanya saya belum direkam toh. Belum saja. Ya, waktu awal-awal tadi ya sudah lah. Kita tunggu Rido ya. Iya, Ya sudah. Assalamualaikum Akbar. Waalaikumsalam. Saya Hmm, jawab salam mas lo kasih mood le. Waalaikumsalam. ini baru mau apa mau tanya betul tanya kabar kan. Baru. Aduh. Bagaimana kuliah Akbar? baik saja, baik, 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 baik. Mama? Alhamdulillah sehat saja. Sehat. Salam per mama ya. Iya saja. Mama masih karas le kayak dulu le. Masih ya. Ustaz Jeng di Ustaz Mutambah. Seng. Hmm. Hujan-hujan sih. Tapi saat ini tidak. Pagi dari pagi sore ini ada hujan tapi malam ini stop alhamdulillah. Tapi sini memang harus sering hujan, orang kan di sini panas biasanya tuh. Iya. Sini panas. Rida masih belum bisa dihubungi. Bisa, internetnya down. Tadi dia coba masuk belum bisa. Oh ya sudah, kita sabar ya. Sorry ya, Akbar baru gabung belum dengar tadi.
Mm-mm. Akbar yang kemarin jadi ini sih moderator tuh yang Fikro yang saya ada gladi bersih dengan Fikro tuh yang pertama-pertama itu. Iya kakak. Baik sedap. Sering-sering, pokoknya banyak kegiatan ikut supaya lebih banyak pengalaman. Akbar ya, pengalaman Iya. yang positif. Mm-mm. Terus aja itu kita punya mimpi tuh pada bikin dong merchandise rumah kajian Alha. Makanya bikin Dapat. apa brand pardon yang suka gaji iko kajian Alha tuh Boleh. Ah, kasih penghargaan para adik-adik dong yang suiko. Barang masalahnya kalau potong setua nih dong-dong yang muda nih yang ganti sudah. ah. Jangan lupa itu, apa namanya, kita bikin permainan online, quiz online. Nanti Mm-mm. subsidi kita kasihkan hadiah tuh jadi motivasi. Nah, gitu. Supaya ada apa orang bilang istilahnya, apa ya? Saya nggak tahu bahasa-bahasa kayak bikin dalam suatu kegiatan tuh ada apa mau refreshing gitu kan. Apa iya betul bisa bisa saja. Ada kalau Ya, biasa itu di sini yang pakai online kuis online jadi tiap sekali ada seminar ada yang namanya kuis online nanti dikasih kode masuk di iya. website tertentu nanti bisa apa jawab kadang cuma 10 ada 20 pertanyaan terkait materi yang disampaikan tuh Tapi nanti saya mau itu langsung ini langsung langsung gitu kayak dosen saya buka kayak kakak Tom kayak gini kan lempar pertanyaan gitu supaya tidak ada kesempatan browsing apa iya nggak gitu. ada sangat ada jadi ada durasi waktu karena cuma 15 detik 10 detik untuk satu pertanyaan nah, Ah, nanti boleh, tinggal boleh, boleh. tapi semuanya pilihan ganda Jangan pilihan ganda. ih masa Buku mau yang esai sulit. masa Dia mau suka esai pilihan ganda. ih barang ini tuh maksudnya kan menyesuaikan dong internet tuh saja Iya, iya. Tapi cobalah cari ganda. Karena kau tahu kalau pilihan kalau ganda. misalnya esai berarti hadiahnya harus wah Iya, gitu. bukan Boleh lah. bukan bukan cuma tanpa pensil. Boleh, Oke. boleh. Iya, boleh lah. Toh? Mm-mm. Boleh, boleh. Iya. Boleh, boleh lah. Sangat boleh itu. Mm-mm. Pokoknya tak usah, pokoknya diuangkan saja uangnya lah. Di Karena benda kalau mau mau di kirim-kirim uang hadiah kah kan, benda pasti benda saja. Kalau uang nanti kah bagaimana? nggak tahu ya, para saya bukan bukan wanita pengguna bedak. Saya nggak, maksudnya gini kalau barang kan nanti pakai kirim-kirim aja, kirim-kirim juga tuh diuangkan saja lah. Juara satu berapa, juara dua berapa, juara tiga berapa gitu. Tapi itu ya, maksudnya saya apa ya? Kau tahu lah kalau pilihan ganda kan tidak bisa menggambarkan situasi realnya toh. Iya betul betul saja. Betul harus satu-satu kalau itu sesi beda lagi begitu saja. Eh, saya membayangkan kalau kita di meeting Zoom kayak gini ya mangkurebe gitu, mangkurebe. Oh iya 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 kan ada hmm Gitu. Kayak Mangkurebi. iya, mangkurebe jadi kayak kelihatan seru-seru Kenapa? kita hari Kenapa itu hari pertanyaan? Minggu begitu tuh, ketemu bikin waktu siang, Yap. waktu Zoom-nya semua bisa hadir. Tapi kasih dulu kisi-kisi materi. Tapi berhubungan semua dengan kajian tuh apa sih kajian-kajian yang ketemu sudah apa namanya sudah pernah kaji materinya lalu di permark kira-kira materi apa yang ketong ambil lalu dibikin kuis cerdas Hmm. cermat online gitu. Mm-mm. Eh, jangan dalam bulan puasa ya. Kayaknya sebaiknya sebelum puasa deh Hmm. Hmm. supaya hadiahnya Bagaimana? bisa menjelang Lebaran. Gitu Bisa ya. kalau kayak gitu. Ya, coba cari tekniknya kayak bagaimana. Coba nanti coba saya share. Aduh, Baru aduh, ketemu Bismillah. bicarakan. Aduh, Bismillah. Nah, Rido sudah masuk tuh. Oke, Ridho udah masuk. Ridho, mikrofonnya boleh kita cek. Sorry, tadi betul penginter tahu soalnya. Biasalah negara maju kan. Rido masih lama lah Kak. Oke, Balik ke Indonesia, ke Ambon. masih lama saja. Assalamualaikum. Masih lama saja. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Ada Kajian signal sudah Kak di Katapang. Di mana? Di Piru kah? di Seram bagian timur saja. Masya Allah.
Kebetulan lagi di Bula jadi Katong ada lanjut teh. sinyal ini. Oke. Bib, nanti Oh kita ya, lanjut. Kita lanjut materi Lanjut, nanti. lanjut. tafadhol Ustaz. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi diulangin ya. Jadi disyariatkannya puasa ini pada tahun kedua Hijriyah dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian bulan Ramadan ini sendiri kenapa dinamakan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini kalau kata orang Arab syahrun syiddatul har, atau bulan yang kemudian panas sekali. Jadi kemudian dinamakan Ramadan gitu. Artinya adalah panas gitu. Karena memang kalau mungkin katong di Ambon atau di Indonesia mungkin kurang merasakan ya. Tapi kalau di negara Arab itu pasti merasakan bagaimana Ramadan itu sendiri, dan kenapa dinamakan Ramadan itu panasnya emang Masya Allah sekali. Nah, ayat-ayat tentang Ramadan ini sebenarnya tentang puasa secara umum ini sebenarnya banyak sekali gitu. Di ayat lain, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliyah. Itu di surat Al-Haqqah. Kemudian juga wasaimina wasaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, itu juga di surat Al-Ahzab. Itu semua surat-surat yang kemudian berbicara tentang puasa dan kemudian orang-orang yang berpuasa. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan tentang puasanya. Tadi sedikit pemberitahuan ya bisa dibilang. Sedikit perkenalan tentang puasa dan bulan Ramadan itu sendiri. Puasa itu dalam kitab Takratus Sadida ini kemudian dikatakan bahwa ahkamus shaum, hukum-hukum puasa itu ada 4. Jadi puasa itu ada 4. Ada hukumnya itu ada al-wujub atau wajib. Habis itu an-nadab atau sunnah. Kemudian al-karoha atau makruh. Dan juga al-hurma atau haram. Nah, jadi ada 4 ya. Ada puasa wajib, kemudian puasa sunnah, kemudian puasa makruh atau karoha, kemudian ada puasa hurma atau puasa yang kemudian diharamkan. Apa sih puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram itu? Di sini Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf mengatakan yang pertama al-wajib. Wa yakunu dzalika fi sittati halat. Untuk yang wajib itu terbagi atas 6. Yang pertama shaum Ramadan. Itu shaum Ramadan ya dengan ayat yang tadi. Kemudian ada shaumul qada. Nah, shaumul qada ini adalah puasa qada, atau kalau misalnya katong di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa, maka kemudian katong qada gitu kan. Yang mana syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, itu namanya saum qada atau mengganti saum Ramadannya. Kemudian saumul kafarah atau saum kafarah. Kal kafaratu zihari aw qatli aw jima'i Ramadan. Nah, yang selanjutnya adalah saum kafarat, atau karena melakukan suatu kesalahan misalnya, kemudian dalam kesalahan itu diwajibkan untuk berpuasa gitu. Untuk mengkafaratkannya, untuk agar dosa itu bisa terampuni, itu kemudian harus berpuasa gitu, dengan namanya puasa kafarat. Misalnya ketika orang haji, kemudian dia belum waktunya untuk mencukur rambut, kemudian dia mencukur. Nah, itu biasanya dia bayar dia atau enggak dengan puasa biasanya. Atau enggak orang yang kemudian aujima Ramadan, atau orang yang kemudian sudah suami istri, kemudian berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu juga harus kafarat dengan puasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat tadi, yang pertama saum Ramadan, ini saum-saum yang wajib ya. Yang harus dilakukan pertama saum Ramadan, kemudian saum qada, kemudian saum kafarat, kemudian
puasa saumun fi hajjin wal umrah badlan anidz dzabhi fil fidyah. Nah, atau puasa haji dan umroh sebagai pengganti dari yang tadi yang Anda bilang tadi, ketika apa belum waktunya untuk mencukur rambut, itu kan masih ihram, kemudian dia mencukur jenggot misalnya untuk laki-laki atau perempuan nggak sengaja tiba-tiba bendekin rambut, nah itu nggak boleh, itu kemudian harus mengganti dan wajib menggantinya. Kemudian puasa fi as-shaumu fi istiqai idza amara al-hakim. Nah, apabila seseorang kemudian diperintahkan mungkin ketika dia menjadi dia diminta gitu kan oleh hakim untuk kemudian berpuasa. Kemudian saumun nazar, yang terakhir adalah saum nazar. Kalau misalnya seorang bernazar ya, bernazar kalau misalnya saya wisuda tahun ini saya kemudian bakal puasa. Ini juga wajib untuk kemudian dilakukan. Nah, kurang lebih itu tadi ya, 6 puasa yang memang harus wajib kita laksanakan. Yang pertama puasa Ramadan, kemudian puasa qada, kemudian puasa kafarat, kemudian puasa haji umroh kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan di dalam haji dan umroh. Kemudian juga as-shaumu fil istiqai idza amril hakim, kemudian terakhir adalah puasa nazar. Jadi ketika nazar tu lirrahmani sauma tadi ya. Ini nazar seperti yang tadi kata Maryam di surat Maryam ya, kata Sayyidina Maryam, ini nazar tu lirrahmani sauma gitu kan. Dia bernazar untuk menahan, untuk berpuasa gitu. Falam ukallimal yauma insiya. Nah, jadi itu dalam kitab Takrir atau Sadidah, kemudian ada 6 puasa yang memang hukumnya wajib untuk dilakukan. Yang kedua, tadi 6 puasa wajib, yang selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini dia terbagi atas 3. Yang pertama adalah ma yatakarraru bitakriris sinin, atau puasa yang kemudian dilakukannya setiap tahun. Atau biasanya tuh pertahunan, contohnya puasa Arafah misalnya, itu kan tahunan ya. Kemudian ada puasa Asyura atau Tasu'a. Kemudian puasa hadi asyar min Muharramin wa sitta min Syawal. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal misalnya. Kemudian puasa di bulan-bulan haram. Kemudian puasa 10 di bulan Dzulhijjah. Ini semuanya adalah puasa tahunan gitu yang kemudian disunnahkan untuk dilakukan gitu. Jadi pembagian pertama dari puasa sunnah, kalau puasa wajib tadi ada 6 ya, kemudian puasa sunnah ini dia terbagi atas 3. Yang pertama puasa tahunan atau puasa sunnah tahunan seperti di hari-hari khusus ya, kayak tadi kayak Tasu'a atau Asyura, kemudian puasa Arafah gitu kan, atau enggak puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu puasa sunnah yang kemudian dilakukannya per tahun. Yang kedua adalah ma yatakarraru bi takriris syuhur, atau yang biasanya kita lakukan setiap bulannya. Misalnya puasa puasa Yaumul Bid. Nah, puasa Yaumul Bid kan itu puasa bulanan ya. Jadi di tanggal pertengahan dari setiap bulan, nah itu kemudian kita disunnahkan karena Nabi juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, yang pertama tadi puasa wajib ada 6, kemudian puasa sunnah itu kemudian terbagi atas 3. Yang pertama puasa tahunan atau biasa dilakukannya setahun sekali. Misalnya tadi Asyura atau Tasu'a, kemudian puasa Arafah. Kemudian yang kedua adalah puasa syahrian atau setiap bulan sekali bisa dilakukan seperti puasa Yaumul Bid. Ya, kemudian yang ketiga adalah ma yatakarraru bi takrriril asabi, atau biasanya dilakukan itu per minggu. Misalnya seperti puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis itu dilakukannya hari Kamis dan hari Senin, dan itu di setiap minggu gitu. Misalnya ada yang setiap minggu pengen puasa. Nah, puasa Senin Kamis itu kemudian puasa sunnah yang dilakukan biasanya setiap minggunya.
Tetapi juga dari puasa sunnah ini ada kemudian puasa yang paling afdol atau puasa sunnah yang kemudian sering dilakukan oleh Rasul adalah as-saumu yaumin iftaru yaum, atau puasa satu hari kemudian buka satu hari, atau satu hari puasa, satu hari yang puasa. Wa huwa saumun sayyidina Daud alaihi salam, yaitu adalah puasa dari Nabi Daud alaihissalam, atau biasa yang katong kenal dengan puasa Daud, yaitu puasa sehari kemudian buka sehari, kemudian besoknya puasa lagi, habis itu buka lagi, nggak puasa lagi, habis itu puasa lagi. Nah, ini adalah sebaik-baik daripada puasa sunnah, afdolus afdolus siyam, yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW. Karena memang Rasulullah sangat sering melakukan puasa Daud ini. Nah, tadi puasa wajib, kemudian puasa sunnah. Selanjutnya adalah puasa makruh. Ada juga puasa yang kemudian dimakruhkan. Dimakruhkan untuk berpuasa, yaitu ifradu yaumil jum'ah au sabat au ahad, yaitu berpuasa di hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Fal Jum'ah Idul Muslimin. Karena kenapa? Karena fal Jum'ah Idul Muslimin, karena hari Jumat itu hari rayanya orang Muslim. Wasabat Idul Yahud. Sedangkan hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Wal Ahad Idul Nasara. Sedangkan hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Walau soma yaumaini minha au kullaha fala karaha idza la ifrada hina idzin. Nah, jadi kita dimakruhkan untuk kemudian berpuasa di hari-hari ini. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, sama hari Ahad itu kemudian dimakruhkan untuk berpuasa. Setelahnya adalah puasa haram. Kapan sih puasa haram itu seperti apa gitu? Tadi ada puasa wajib gitu kan. Puasa wajib tadi kita sudah ada 6, kemudian puasa sunnah terbagi atas 3, puasa sunnah tahunan, kemudian bulanan, kemudian mingguan, kemudian juga puasa karoha atau puasa yang dimakruhkan seperti puasa di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, dan kemudian yang terakhir adalah puasa haram dari pembagian puasa. Puasa haram itu adalah wahuwa saumul adalah wayan qasimu ila qismain. Jadi pembagian untuk puasa haram ini terbagi atas 2. Yang pertama haramun ma'asihatihi, yang kedua haramun adamissihatihi, atau haram dengan kesohihannya, dengan kebolehannya, kemudian asyamu adamissihatihi. Bukan kebolehan, kesihat itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Kesohihannya. Nah, haramun ma'asihatihi. Haramun ma'asihatihi ini maksudnya adalah puasanya itu nggak apa-apa. Jadi puasanya itu gimana ya? Jadi puasa itu puasanya nggak batal, cuman pahalanya nggak dapat. Jadi nggak dapat seperti gimana ya? Aduh, agak sulit ya menjelaskannya. Contohnya gini. Contohnya di sini dicontohkan seperti puasanya seorang istri tanpa izin dari suaminya gitu. Jadi puasanya dapat, cuman kemudian untuk mendapatkan untuk mendapatkan kesempurnaan dari pahalanya itu dia nggak dapat, karena seorang istri itu ketika pengen berpuasa, ini kemudian untuk puasa sunnah ya, itu harus minta izin kepada suaminya gitu. Dan juga seorang budak atas izin daripada tuannya gitu. Jadi dia secara puasa, secara rukun-rukun puasanya benar gitu. Benar, nggak batal, dia menahan haus dan sebagainya, enggak batal. Cuman dia nggak dapat kesempurnaannya, nggak dapat pahalanya karena tidak dengan izin. Ini untuk puasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah puasa yang memang haram mutlak. Jadi emang nggak bisa puasa di hari-hari itu. Seperti ini lebih kepada hari-harinya ya. Ini lebih kepada waktu-waktu. Jadi waktu-waktu yang memang tidak dibolehkan untuk berpuasa bagi kita. Yang pertama adalah Idul Fitri, kemudian Idul Adha,
Kemudian di yaum tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 Hijriah, Zulhijjah, kemudian berpuasa di setengah akhir dari bulan Sya'ban. Jadi akhir-akhir Sya'ban tuh nggak boleh, kecuali kalau misalnya ada mengkodok gitu ya, ada puasa kodok, mentok-mentok gitu, tinggal berapa hari lagi pengen puasa Ramadan. Nah ini kan nggak boleh ya, nggak boleh untuk berpuasa. Tapi kemudian ada ada puasa yang belum dibayar gitu, puasa wajib yang belum dibayar, maka ini boleh. Kemudian shaumu yaumu syak atau yaumu syak ini maksudnya adalah hari-hari keraguan. Hari-hari ragu tuh maksudnya itu di tanggal 30 Sya'ban misalnya. Tanggal 29. Jadi tanggal 30 ya. Jadi misalnya ini udah masuk Ramadan atau belum nih? Masuk Ramadan atau belum? Nah, itu nggak boleh. Atau enggak? Iya, jadi memang di puasa dalam keadaan seperti itu, makanya kemudian diharamkan karena memang takutnya ketika kita berpuasa tahu-taunya belum masuk Ramadan gitu kan. Tapi ketika kita nggak puasa tahu-taunya udah Ramadan gitu. Nah, ini kan ragu-ragu, makanya kemudian diharamkan untuk puasa di situ sampai dipastikan dulu ada hilal udah nampak. Kalau hilal udah nampak, nah itu berarti kita besoknya kita Ramadan dan wajib berpuasa. Kalau misalnya belum, ya berarti besok belum boleh puasa. Jadi seperti itu. Itu tadi adalah pembagian daripada puasa, dari puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa makruh, kemudian puasa haram yang diharamkan. Nah, selanjutnya adalah syarat sihhatis shaum. Syarat kesohihan daripada puasanya. Atau bagaimana agar puasa kita ini benar, bagaimana agar puasa ini masuk kriteria gitu, kriteria berpuasa. Nah, itu kemudian ada syaratnya. Yang pertama adalah Islam pastinya. Pastikan dulu bahwa orang yang berpuasa itu dia Islam ya. Makanya karena memang dari ayatnya kan ya alladzina amanu gitu kan, orang-orang yang beriman. Yang kedua al-aql, atau orang-orang yang berakal ya, dia nggak gila ya. Fayushtaratu an yakuna akilan mumayyizan jami'in nahar. Jadi dia itu memang orang yang kemudian berakal dan mumayyiz, atau dia bisa membedakan antara, kalau mumayyiz itu kalau di fikih bisa dibilangnya anak yang sudah bisa membedakan mana kurma dan mana bara ya kalau nggak salah. Iya, kurma dan yang paling standar udah bisa tahu mana kiri mana kanan, itu namanya mumayyiz. Nah, kalau misalnya belum sampai segitu, berarti belum sampai tahap itu, berarti dia belum diwajibkan untuk berpuasa. Pertama al-Islam, kemudian al-akil, berakal. Yang selanjutnya orang-orang yang tidak dalam perempuan ya, yang tidak dalam keadaan haid dan nifas. Jadi emang pastinya harus suci ya. Perempuan harus suci, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Dan yang ketiga adalah kemudian yang keempat, karena tadi kan yang kedua adalah syaratnya berakal, yang ketiga orang yang tahu bahwa hari ini puasa gitu. Jadi orang yang harus tahu, jadi dia harus tahu gitu. Orang ini harus tahu bahwa hari ini puasa gitu. Ya karena dia sesuai dengan syarat yang kedua tadi ya, berakal gitu. Karena hanya orang berakal yang tahu gitu. Kalau misalnya hari ini Ramadan hari pertama, berarti ya kita wajib berpuasa gitu. Nah, jadi itu syarat, ada 4 syarat kurang lebih dari syurut sihhatis shaum, atau syarat syarat sahnya puasa. Yang pertama al-Islam, berislam, kemudian berakal, kemudian dia tidak dalam keadaan haid dan nifas, dan yang terakhir orang yang tahu bahwa sekarang adalah waktu wajib untuk berpuasa. Nah, yang selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Nah, tadi adalah syarat sahnya puasa. Dan yang kedua, jadi orang gila, dia nggak, kalau dia puasa dia nggak sah gitu puasanya. Kalau orang yang selain muslim ya dia nggak sah juga gitu. Orang yang dalam keadaan haid juga dia malah haram ketika dia berniat untuk berpuasa. Nah, yang selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Nah, ini mungkin kita agak cepat ya, karena waktu sudah ini juga. Jadi syarat puasa yang pertama adalah Islam pastinya. Jadi kalau misalnya orang dalam keadaan misalnya
puasa masih pagi-pagi, dia masih dari subuh sampai jam 10 tuh dia masih Islam, tiba-tiba jam 11 dia masuk Kristen misalnya, atau enggak keluar dari Islam masuk agama mana gitu, nah, berarti auto ini batal puasanya, auto batal. Jadi harus Islam ya, Islam dari dia menahan lapar sampai dari awal dari subuh sampai dia sampai maghrib. Yang pertama Islam, yang kedua adalah taklif atau kemudian terbebani, atau orang kemudian di sini an yakuna balighan aqilan, orang yang sudah balik ya. Kalau perempuan haid ya, laki-laki mimpi basah, yakuna balighan, sudah balik dan berakal. Yang kedua adalah al-itaqah atau orang yang punya kemampuan untuk berpuasa. Jadi biasanya kalau misalnya kita nggak punya kemampuan ya, seperti orang sakit, kalau nggak kakek-kakek gitu kan, teteh yang setua, nenek-nenek yang memang harus makan gitu kan, nggak bisa kalau nggak makan, nah itu kemudian mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan juga orang sakit misalnya. Di sini juga dibilang ai qudratun alaihi wa itaqun takunu hissan wa syar'an. Hissan ini maksudnya adalah yang tadi orang sakit atau enggak kayak kakek. Kalau untuk syar'an itu maksudnya adalah orang yang haid. Jadi ada yang kemudian tidak kuat secara tubuhnya gitu kan, secara tubuhnya dia nggak kuat. Ada juga yang memang secara syariat dia nggak bisa gitu, nggak boleh, seperti yang tadi orang haid. Dan juga tidak diwajibkan kepada orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit, apalagi dia memang sakit itu parah banget, kalau misalnya nggak makan bisa mengakibatkan kematian, nah itu kemudian tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Kemudian al-iqamah. Al-iqamah atau orang-orang yang kemudian bermukim. Jadi kalau misalnya kita dalam safar, jadi dalam safar di sini juga itu adalah 82 km. Jadi ketika sudah sampai di atas 82 km, nah itu boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti dikode ya. Tapi boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau untuk yang mukim, misalnya katong sudah datang dari misalnya tanggal 1 Ramadan itu kan, tanggal 1 Ramadan tanggal 30 Sya'ban ya, tanggal 30 Sya'ban, kemudian katong berangkat dari Ambon ke Tual gitu. Nah, Tual Ambon kan lebih daripada 82 km ya. Nah, sampai di Tual pas tanggal 1 Ramadan gitu. Kalau enggak subuh-subuh gitu. Subuh Ramadan, nah itu boleh. Ya itu kita puasa gitu. Atau enggak pas sampai nih sudah dekat ini kan, sudah lihat pelabuhan gitu. Misalnya kapal di pelabuhan, katong sahur di kapal. Nah, itu udah kemudian harus berpuasa di situ. Harus berpuasa. Karena memang apa ya? Lebih utama sebenarnya untuk para musafir itu ketika mereka mampu untuk berpuasa, maka diutamakan untuk berpuasa. Nah, jadi wajibnya puasa itu yang pertama adalah Islam, yang kedua taklif atau kemudian orang yang sudah berakal dan juga balik, yang kedua adalah orang yang mampu ya, yang nggak sakit, kemudian nggak tua, kemudian orang yang sehat ya, orang yang sehat, tadi lupa, satu orang yang sehat. Kemudian yang kelima adalah orang yang bermukim atau dia tidak dalam keadaan safar. Nah, walaupun dia dalam safar tapi dia masih mampu, maka lebih baik untuknya, lebih besar pahalanya ketika dia tetap menahan untuk berpuasa gitu. Dia tetap berpuasa. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa terbagi atas dua. Rukun pertama adalah an-niyat. Jadi untuk mazhab Syafi'i ini sendiri, kemudian untuk mazhab Syafi'i itu wajib berniat, karena ini di kitab Takriratus Sadida fi Masail Mufidah ini memang dia mazhab Syafi'i ya. Tadi sudah di awal-awal beta sudah bilang kenapa, karena memang di Indonesia banyak yang bermazhab Syafi'i, jadi beta sengaja untuk mengambil perspektif masalah puasa dari mazhab Syafi'i. Nah, untuk masalah niat ini sendiri memang dari tiap-tiap mazhab beda-beda. Tapi karena sekarang kita lagi bahas mazhab Syafi'i, maka di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ketika seseorang dalam puasa Ramadan itu dia kemudian
dia itu harus berniat dari sebelum terbitnya fajar. Jadi dari sebelum subuh itu kita harus sudah niat. Kalau misalnya dia nggak niat, dan niat itu harus bertalafuz gitu, atau harus disampaikan, ngomong gitu. Nawaitu shauma ghadin ya, an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu. Dan itu setiap malam. Kalau madzhab Syafi'i itu setiap malam. Jadi setiap malam diulang-ulang terus. Kalau misalnya tidak setiap malam, contohnya malam pertama niat nih. Nah, itu buat kayak misalnya malam pertama Ramadan berarti itu niat untuk hari pertama gitu kan. Malam kedua Ramadan itu berniat untuk hari kedua, dan itu seterusnya. Jadi setiap malam harus diperbaharui terus niatnya, itu dalam madzhab Syafi'i. Ketika tidak diperbarui niatnya, maka puasanya nggak sah gitu, karena memang dari rukun-rukun puasa salah satunya adalah niat gitu, berniat. Yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan. Jadi menjauhi hal-hal yang kemudian membatalkan kita dari puasa. Seperti es campur gitu kan, nasi padang, wah, habis itu apa, es teh siang-siang. Nah, itu semuanya membatalkan dan itu harus dijauhi. Nah, kemudian untuk hal yang ketika kita batal gitu kan. Batal di sini juga memang ada lihat apa? Ada bisa dibilang perspektifnya lah. Jadi kita melihat batal ini antara sengaja dan tidak sengaja gitu. Kalau misalnya sengaja gitu, itu kemudian wajib untuk mengganti. Tapi kalau misalnya dia nggak sengaja, lupa atau sebagainya, maka kemudian dia boleh melanjutkan puasanya. Itu kalau misalnya dia lupa gitu. Karena memang orang lupa tidak terbebani atas kewajiban. Nah, selanjutnya kemudian ada juga orang-orang yang kemudian di sini masuk kategorinya orang-orang yang jahil gitu, atau orang-orang yang nggak tahu. Orang-orang yang jahil ini kemudian orang-orang yang jahil ini mereka tidak dibebani atas puasanya. Mereka tidak dibebani puasa. Jadi orang-orang yang jahil itu mereka tidak terbebani puasa. Maksud orang jahilnya apa? Maksud orang jahil di sini adalah pertama, orang yang jauh dari ulama. Maksud orang jauh dari ulama adalah orang yang memang misalnya tinggal di pelosok, ya kan? Tinggal di pelosok dan memang sama sekali di situ dakwah Islam belum masuk. Nah, itu mereka pasti nggak tahu kan? Nggak tahu gitu. Mungkin untuk kalau sekarang mungkin masih ada kali ya. Allahu alam gitu. Mungkin kalau misalnya masih ada, kalau di Afrika sini masih ada kayaknya. Orang yang tinggal di gurun-gurun itu mereka nggak tahu kalau misalnya ada Islam dan ada kewajiban puasa. Nah, ini mereka kalau nggak puasa mereka nggak dapat dosa karena mereka nggak tahu. Yang kedua adalah memang mereka juga jauh dari Islam. Mereka jauh dari Islam. Jadi kalau misalnya orang-orang yang seperti itu yang tinggal jauh-jauh, tinggal di pelosok ya, mereka tinggal di pelosok, nah itu kemudian tidak diwajibkan untuk mereka berpuasa. Tapi ketika mereka tahu, berarti ada ulama yang sudah misalnya tinggal di pelosok, sudah ada ustadz yang pernah datang dan sudah kasih tahu bahwa kewajiban untuk berpuasa, maka mereka wajib untuk berpuasa. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang kemudian membatalkan puasa. Pastinya adalah makan dan minum. Makan, minum itu nggak boleh. Kemudian memasukkan sesuatu, kemudian dia memasukkan sesuatu ya. Kemudian sampai lewat dari tenggorokan, itu kemudian membatalkan juga. Setelah itu adalah berhubungan suami istri. Dan juga
memasukkan benda-benda lain atau enggak infus-infus itu termasuk membatalkan. Ada yang kemudian berpendapat infus itu termasuk membatalkan karena di dalamnya ada saripati-saripati yang bisa yang fungsinya sama seperti makanan. Nah, ini nggak boleh juga. Dan juga ada juga yang kemudian sebenarnya untuk masalah batal dan enggaknya itu kemudian terbagi dua. Ada yang namanya ada yang namanya muhbitot, ada yang namanya muftirat. Muhbitot ini maksudnya apa? Muhbitot adalah bukan membatalkan ya, bukan membatalkan puasanya, tapi tidak sempurna pahala puasa seperti bagosip, kan? Bagiba, habis itu ngomong adu domba. Nah, itu kemudian dia masuk daripada muhbitot atau kemudian mengikis pahala puasanya. Kan biasanya orang bilang, jangan bagiba nanti puasa batal. Nah, maksud dari puasa batal di situ adalah karena itu ada hadisnya. Maksud dari puasa batal itu adalah bukan batal puasanya, tapi kemudian pahalanya itu nggak ada. Pahalanya itu kurang, pahalanya nggak dapet. Seperti misal mirip-mirip yang tadi aja, mirip-mirip kayak seorang istri yang kemudian berpuasa sunnah tanpa izin daripada suaminya. Nah, itu dia masuk dalam muhbitat juga. Nah, sedangkan muftirat atau kemudian yang membatalkan itu seperti tadi, makan, minum, berhubungan suami istri dan sebagainya. Ini masing-masing punya kafarat masing-masing ya. Berbeda antara berhubungan suami istri dengan makan dengan sengaja di bulan Ramadan itu beda, cara kafaratnya atau cara menggantinya itu beda. Nah, mungkin nanti itu kita bahas. Kalau misalnya untuk orang yang secara sengaja itu memang berdosa gitu dan dia harus menggantinya. Dia harus mengganti puasanya. Kemudian kalau orang yang berhubungan suami istri dengan sengaja di bulan Ramadan, ini kemudian dia harus puasa 2 bulan penuh. Jadi harus puasa 2 bulan penuh. Jadi kalau misalnya 1 hari longgar, 1 hari yang bikin, nah dia harus ulang dari awal guys, seperti itu. Atau enggak memberi makan 60 kalau nggak salah. Iya, memberi makan anak yatim selama berapa hari lupa nih. Lupa ininya. Lupa rincian harinya. Nah, jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita lanjut di tanya jawab ya, karena memang biar lebih kompleks, biar lebih ketahuan gitu kan masalahnya. Jadi sengaja dikasih aja yang poin-poin penting dari pembahasan puasa karena waktu juga sangat mepet. Mungkin saya kembalikan ke MC Tafadhol. Baik, jazakallahu khairan untuk pemaparan materi puasanya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke acara. Tadi materinya lumayan padat pengantar dan persiapan kita nanti di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang saya rangkum di sini. Tadi sudah dibahas tentang definisi puasa dan puasa beserta hukum-hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang haram mutlak. Kemudian ada syarat sah puasa, antara lain terdiri dari berislam, tidak dalam keadaan gila, suci dari haid dan nifas, kemudian sadar tahu waktu untuk berpuasa. Kemudian yang tadi syarat sah ada yang namanya syarat wajib berpuasa. Syarat wajib puasa diri dari Islam. Yang kedua baik dan berakal. Dan yang ketiga orang yang punya kemampuan berpuasa. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Kelima bermukim, ya. Bermukim artinya tidak dalam keadaan safar, tapi kalau misalnya dalam keadaan safar dia berpuasa, tentu akan mendapatkan keutamaan yang lebih jika berpuasa. Berikutnya ada rukun puasa. Saya tekankan lagi di sini kita memakai mazhab Syafi'i. Yang pertama ada niat, kemudian menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan ini sifatnya yang sengaja, secara sengaja ya. Artinya harus wajib mengganti di kesempatan yang lain. Kalaupun tidak sengaja, maka dia tetap melanjutkan puasa karena orang yang tidak sengaja membatalkan karena lupa dan sebagainya itu tidak dibebani untuk berpuasa.
Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa tadi ada makan minum, berhubungan badan suami istri, kemudian ada lagi yang namanya muntah dengan sengaja dan sebagainya. Membatalkan ini pun garis bawahi, ada yang benar-benar membatalkan, ada yang mengkikis pahala atau keutamaan Ramadan yang puasa yang kita jalankan. Artinya tidak sempurna, seperti misalnya gosip, kemudian mengadu domba, terus juga marah dan sebagainya. Dan untuk tiap puasa yang akan tentu akan beda juga cara menggantinya. Baik, tadi pemaparan dari Ustadz Prasutrio. Berikutnya kita masuk ke diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, boleh silakan jika ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mikrofonnya atau mengetik di bagian chat, saya persilakan. Boleh, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi Ramadan tahun lalu bisa di-drop semua di sini, di-drop semua. Bisa pertanyaan yang lumayan berhubung dari Ramadan kita bisa ditaruh di sini kalau memang lupa jawabannya atau masih mengganjal butuh referensi yang baru atau tambahan. Silakan. Sini ada Ustazah Ida, ada Fatia, ada Anggi, ada Kaleha, ada Fikro, dan saya. Iya, baik. Boleh saja. Saya ini Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam. Ini kan kemarin Ustazah puasa sunnah. Toh, lalu kan punya kebiasaan koret ringa. Tiba-tiba temanku bilang gini, "Wih, Kakak Ida saya boleh koret talingan kalau udah puasa." Lalu saya bilang, "Barang kan saya boleh memasukkan sesuatu dengan sengaja katanya dia bilang di lubang-lubang kah yang ada dalam tubuh kita." Itu yang dia bilang ke saya. Itu bagaimana saya baru dengar. Itu yang pertama. Yang kedua kan, biasanya kan lebaran, menjelang lebaran kan saya dong pulang naik kapal. Toh, biasanya kalau ketong naik kapal itu kan salat wajibnya saja ketong di kasar kan di jam atau gabung tarik isya ke maghrib. Kalau tarik asar ke johor. Jadi belum 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 waktu berangkat kemarin kebetulan saya lagi datang bulan kan, jadi tidak ikut naik ke musola. Pertanyaan saya, jika tahun ini saya pulang dan saya dapat salat di kapal, apakah hukum salat tarawih mereka bikin kira-kira tidak ya? Saya juga kurang perhatikan kalau waktu itu. Kira-kira Rido itu kita gimana gitu? Apa memang bisa kita tarawih di kapal? Misalkan mereka tidak tarawih gitu. Oke. Udah, Dua saja. itu. Kamu share Lupa ya tadi ya. Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertanyaan pertama, sebenarnya koret talingan itu tidak membatalkan ya, karena dia tidak lewat daripada kerongkongan. Jadi dia nggak lewat kerongkongan, terus dia juga tidak memberikan sebuah tenaga ya, memberikan tenaga juga. Kalau nggak salah itu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau nggak salah. Itu kalau sesuatu yang kemudian menambah tenaga, nambah energi dimasukkan ke dalam tubuh itu nggak boleh. Atau enggak zat-zat yang mirip, yang sama fungsinya kayak apa? Kayak makanan itu nggak boleh juga. Kalau di fatwa NU itu swab itu nggak boleh. Ya, yang bernutrisi ya itulah. Bahasanya Afwan, yang bernutrisi lah. Kalau swab, Anda pernah lihat ngecek di NU online, mungkin kalau salah bisa dicek lagi ya, di NU online tuh bilangnya swab tuh nggak boleh. Soalnya kan swab kan kalau nggak salah dimasukin banget ya. Masukin Iya, ke banget. dalam. Nah itu nggak boleh. Tapi Sampai paling di dalam itu nggak boleh. Tapi vaksin tuh boleh. Vaksin tuh tidak membatalkan, katanya itu dari Darul Iftah. Darul Iftah Mesir, fatwa barunya, saya baru baca, katanya untuk vaksinasi sih nggak batal. Cuman Allah alam, Anda juga masih ragu-ragu ya, karena itu kan nyuntik ya, mensuntikan sesuatu ke dalam tubuh gitu. Sebenarnya kalau itu sih berpikir bahwa itu membatalkan, cuman Darul Iftah Mesir bilang sih yang membatalkan ya silahkan gitu, mungkin saya membatalkan. Cuman kalau beta sih agak ragu-ragu, mungkin bisa nanti beta cek, karena kemarin tadi beta lihat di ini sih di Instagram sih,
Instagram, cuma kita belum cek langsung ke websitenya. Mungkin nanti insya Allah kita cek langsung ke websitenya tentang itu. Jadi kalau korek telinga sih yang membatalkan ya, korek telinga, mau korek hidung juga sama-sama. Saya komentar. Iya. Asalkan jangan habis korek kasih masuk di mulut. Korek talangan itu yang boleh. Itu membatalkan. Nah, terus yang kedua masalah sholat ya. Kalau masalah sholat kan memang yang tadi kalau misalnya apa sih namanya? Kalau sholat di dalam perjalanan kan kosor gitu misalnya. Di kosor atau di jamak kan. Nah, itu kan sunnah ya, disunahkan seperti itu, dianjurkan untuk seperti itu. Tapi kalau untuk sholat tarawih, nggak apa-apa, nggak usah sholat tarawih, nggak masalah. Karena memang sholat tarawih ini kan sifatnya sunnah ya, walaupun memang keutamaannya banyak. Tapi ketika katong dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi yang memang sulit untuk sholat wajib katong susah kan, apalagi katong harus memaksakan untuk sholat sunnah, maka saya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan untuk sholat tarawih dalam kondisi kayak begitu. Jadi ya mungkin ya udah dalam perjalanan juga kan, puasa yang wajib aja bisa nggak puasa gitu, apalagi cuma tarawih yang sunnah. Jadi kayak gitu saja. Allahu a'lam bishawab. Iya, masalahnya ya masalah Korea itu guru fikih yang tegur saya. Makanya yang kasih tahu saya. Makanya saya jadi, oke, oke gitu. Jadi saya ragu-ragu. Begitu kah? Yo. Begitu kah? Iya. Akhirnya saya langsung tarik tanganku. Oh gitu ya. Jadi saya kayak, oh kayaknya perlu ditanya nih, apakah saya yang kurang baca atau gimana? Habis guru fikih yang ngomong, jadi saya jadi, oh betul. Nah, di sini mungkin di sini ada beberapa hal yang memang harus hati-hatikan, salah satunya berkumur-kumur gitu. Berkumur-kumur di syiddah itu makruh. Maksudnya berkumur di syiddah. Jadi biasanya orang kalau wudhu kan yang nggak gitu ya. Iya kan ada yang seperti itu kan ya. Kalau bumuk sampai orang lihat atau kayak satu mulutnya harus kena air semua. Itu ketika Ramadan itu nggak boleh. Jadi takutnya jangan sampai ada air yang masuk. Jangan sampai ada air yang masuk. Dan juga yang harus hati-hati juga buat teman-teman, misalnya ada yang suka gosok gigi nih misalnya. Suka gosok gigi, biasanya kalau katong gosok gigi itu biasanya luka gitu ya. Biasanya ada yang luka ya. Ada yang luka. Mungkin setelah katong gosok gigi, katong kumur-kumur hilang. Tapi tiba-tiba dalam keadaan siang hari tiba-tiba dia berdarah ulang. Gusi berdarah ulang. Nah, itu harus hati-hati juga. Katong harus jangan sampai katong cuma membersihkan dengan ludah. Biasanya kan kalau gusi luka itu katong tinggal ludah terus, akhirnya lama-lama dia pun darahnya hilang. Nah, ini hati-hati karena walaupun darahnya hilang tapi dihilanginnya lewat ludah bukan lewat air. Jadi harus dibersihkan pakai air dulu, katong kumur-kumur yang pelan-pelan, jangan sampai air tuh ada yang tatalang. Nah, kemudian dibuang. Nah, itu nggak apa-apa. Karena takutnya ketika katong membersihkan tadi bekas luka di gusi itu hanya dengan ludah, misalnya ludah terus, akhirnya dia hilang sendiri. Takutnya itu kan nanti kan ludahnya kan bercampur sama darah. Kalau dan ludah itu kan pasti kemungkinan kalau menelan ludah nggak batal, kecuali ludahnya masih dalam. Kalau ludahnya udah keluar baru katong talang, nah itu nggak boleh. Ludahnya masih di dalam, tapi kan dia ludah itu udah bercampur dengan yang bukan ludah, bercampur dengan darah ya. Nah itu tiba-tiba ketelan itu batal. Begitu juga dengan sisa-sisa makanan. Jadi pastikan setelah selesai sahur itu jangan sampai ada sisa makanan di sini, jangan sampai ada cakalang tertempel di gigi misalnya. Jadi takut jangan sampai ketika cakalang ini dia katong Allah alam katong saya tahu tiba-tiba dia masuk kayak gitu kan, tiba-tiba dia jatuh gitu kan, tercampur dengan liur, pas katong ada telan liur, cakalang masuk. Cakalang juga tertelan, nah itu nggak boleh, itu bisa membatalkan puasanya. Kalau satu ekor tagai sih nggak mungkin. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk sekali lagi harus lebih berhati-hati memang ketika kita berpuasa gitu. Berkumur-kumur juga jangan terlalu ekstrim lah. Apalagi kumur-kumur pakai nutrisari ya, itu lebih tidak dianjurkan. Ustadz Ridho, Ya seperti itu Allah alam bishawab. Kira-kira batas orang makan sahur itu misalkan nggak dapat selebaran dari, biasanya kan dari Kementerian Agama ada selebaran tuh, atau kira-kira ada kan masyarakat kebanyakan berpatokan, dan saya juga sering dengar di teman-teman ini bahwa selama belum aja masih boleh makan.
Nah, oke, ini bagus pertanyaannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya katong dengan kalau di Sudan sini katong agak lebih sedikit enak ya, karena memang di sini katong kalau subuh itu azan 2 kali. Azan 2 kali ya. Di sini subuh itu azan 2 kali. Dalam hadis memang ada hadis yang bilang kalau misalnya kalau lagi dengar azan, kemudian kalau misalnya masih ada makanan di mulut, itu ditelan gitu, itu dihabiskan. Nah, ini beda ketika katanya Indonesia dengan di Arab atau zaman Nabi dan dulu itu memang agak beda. Dulu jadi di situ maksudnya adalah azan Bilal dan Ummil Maktum. Kalau nggak salah Ummil Maktum ya namanya. Jadi ketika masih azan Bilal, jadi azan Bilal itu azan pertama. Biasanya jeda itu 30 menit kalau di sini. 1 jam. Biasanya 1 jam sebelum azan subuh yang benar-benar masuk waktu subuh, itu ada azan dulu. Biasanya kalau di Sudan seperti itu ya. Dan umumnya di negara Arab seperti itu. Dan ini sunnah sebenarnya. Karena zaman Rasul seperti itu ya. Nah, yang dibolehkan itu ketika masih azan pertama. Tapi kalau sudah masuk azan kedua itu kalau ada makan di mulut, kas keluar. Yang boleh talang. Karena sudah masuk waktu subuh. Dan itu waktu yang nggak boleh. Makanya kalau di mazhab Syafi'i ini memang ada kemudian yang namanya imsak ya. Namanya imsak itu ada dalam mazhab Syafi'i. Yeah. Batasnya itu ada hadisnya. Jadi ketika ditanya batas waktu selesai sahur dengan subuh seperti apa ya Rasul, kata Rasul batas 50 ayat. Jadi 50 ayat ketika kita baca Quran 50 ayat itu batasnya. Makanya kemudian dibatasi biasanya 15 menit ya atau 10 menit dari batas imsak biasanya itu udah sampai subuh. Itu biar apa? Itu biar mencegah yang tadi kita bilang. Takutnya ada cakalang kah, ngomar kah, kawalinya kah, tagai di gigi, yang itu biar bisa segera diatasi gitu. Nah, itu takutnya seperti itu. Jadi memang keberhati-hatian lebih keberhati-hatian aja bentuk daripada imsak itu sendiri. Dan itu sangat bagus gitu. Baik, dan itu ada dalilnya gitu kan. Itu ada dalilnya. Jadi bukan maksud azan itu bukan pas azan subuh ya. Karena kan kalau di Indonesia azan subuh cuma 1 kali ya. Cuman pas waktu masuk subuh azan. Nah, itu waktu masuk subuh azan itu yang boleh. Karena itu azan subuh gitu. Kecuali kalau memang misalnya ditual azannya 2 kali gitu kan. Azan pas contohnya subuh jam 5, jam 4 azan gitu. Ada azan jam 4, ada azan jam 5. Nah, itu ketika azan jam 4 ini sih enggak apa-apa. Karena kalau di Sudan sendiri sih orang-orang Arab, Allah alam sih orang Arab pada umumnya atau memang orang Sudan, itu mereka kalau sahur tuh jam 12 malam. Biasanya mereka jam 12 malam sebelum tidur itu mereka sahur dulu. Jadi bangun tuh sudah subuh misalnya. Jadi seperti itu biasanya orang-orang kayaknya secara umum orang Arab kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Wallahu alam shawab. Terima kasih Rita. Panas bos. Sama-sama saja. Tua Libertar. Barang di sini masjid yang silakan dekat saja ini dia. Kenapa sih? Dia apa? Dia lambat ajannya. Jadi saya sering ikut ajan dari Masjid Kodim. Tapi kemarin kita ngomong-ngomong sama teman yang satu kompleks. Dia bilang juga gini ke saya. Memang betul, tapi kan katanya bukannya katong harus ikut ajan yang paling dekat dengan kita. Memang begitu kah? Ya saya jawab dia begini. Masalahnya setahu saya, misalkan saya salat subuh tuh, sunnah sebelum subuh itu pas orang lepas ajan langsung kita beri salat sunnah. Karena pas sudah waktu masuk dong imam, misalkan saya di masjid misalkan kan, orang habis ajan langsung saya salat sunnah. Pada saat saya lagi rakaat kedua, itu yang saya tahu saya, rakaat kedua saya lagi baca Al-Fatihah, imam sudah berdiri untuk salat subuh, saya harus ikut salat subuh, batalkan salat sunnahnya. Saya tahu saya begitu. Betul tidak? Sebenarnya ada ihtimal sih itu. Jadi boleh membatalkan, tapi kalau misalnya perkiraan, katong bisa, katong mau sholat ini akan sing melewati rakaat pertama dari imam, siapa katong selesaikan dulu. Contohnya mentok-mentok nih, sujud pertama misalnya, atau kan seruku, sudah sampai selesaikan dulu, baru lanjut imam. Makanya saya bilang dia. Kalau misalnya masih jauh dan katong kira, saya mau ke dapat. Saya bilang, saya tidak bisa ikut masjid yang di samping rumah itu alasannya. Karena Kodim sudah habis ajan sampai 10 menit,
15 menit baru mereka ajan. Bagaimana kita mau ikut mereka? Ah, tapi kan kebetulan dia pun keluarga yang apa namanya pengurus masjid. Dia bilang iya kita udah sampaikan. Memang karena kita tunggu-tunggu juga begitu lama. Saya bilang iya sangat terlambat. Bahkan untuk beberapa hari ini tambah terlambatnya itu tambah orang bilang tambah telat sekali. Jadi bagaimana kata mau ikut orang? Tapi memang betul apakah kita harus ikut ajan yang masjid paling terdekat dengan kita? Sebenarnya tuh bukan terdekat sih, selama ketemu dengan azan ya udah itu berarti. Iya, makanya saya tambah, saya tanya dulu, banyak hal yang saya baru tahu juga di sini. Saya kayaknya syukur sama yang banyak banget saya tanya-tanya dulu. Termasuk itu yang kulit telinga, saya bilang, "Hah? Saya baru dengar orang kulit telinga batal puasa." Kulit telinga batal. Kulit telinga batal. Kemudian apa? Saya langsung aku Berenang. tanya dulu, saya bingung Cuman kalau memang. berendam tuh makruh kenanya. Apakah berendam sama dengan pada saat kita Kayak berendam dahar? di air lama-lama itu sebenarnya Kalau kayak gini lagi, kayak ada kasusnya juga, dorang, saya pilih sama pengrumah ya. Waktu itu itu saya mau, Fatia pengen tanya tuh. oh iya, Tia, lanjut. Fatia tulisan Fatia. Boleh Tia, boleh. Boleh Tia, silakan. Habis ini baru saja lanjut ke KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fatia. Zida, apa kabar? Alhamdulillah Mau nanya baik. kabar, mau nanya. Bukan. Aku mau nanya. Jadi, Apa sih? Lanjut silakan Fatia. aku mau nanya. Jadi tuh kan setelah bulan puasa kan ada puasa sunnah ya. Puasa sunnah bulan Syawal kan? Puasa Syawal. Iya. Puasa Syawal, ha. Terus jadi tuh yang lebih utama itu puasa ganti dulu apa puasa Syawal? Apa puasa Syawal dulu atau puasa ganti? Kan yang pertama. Terus yang kedua, soalnya kemarin Banyak. eh, Ada dua. iya, soalnya kemarin itu aku kan puasa ganti Ya, dulu. Puasa Iya, ganti nggak keburu pas udah Iya, mau itu betul. awalnya akhirnya nggak Kar- penuh. Iya, Pokoknya betul nggak betul keburu lah karena kalau mau hmm, habisin puasa karena ganti. iya Jadi itu karena gimana? Tia. Ya, Iya, karena kalau saya misalkan kalau saya kan punya rentang masa itu tuh makan hari. Jadi biasanya kaki kepala waktu awal udah dapat, waktu akhirnya juga dapat. iya Jadi makanya bisa sampai susah pas. 14. Ah, Heeh. iya, hampir 14 Umur lah. hari kan ini ya, 12 hari gitu harus ganti. Kalau misalnya gantinya banyak mau puasa sahur tuh kadang nggak udah habis Hmm. gitu. Itu Sudah gimana? habis. Apalagi kalau Oke. hari pertama, kedua belum bisa puasa karena masih tergiur ya. Ya, Iya, oke. Iya. betul. Oh, Terguer kue. Sabar, tunggu. Yang pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua apa tadi? Itu yang tadi kasus itu. Yang pertanyaan pertama yang mana yang utama? Oh. Nah, terus yang kedua? Yang kedua apa? Kedua yang kasus soal Apa? enggak, yang Iya. kedua tuh kayak aku cerita kasusnya doang. Ada kasus yang kayak Oh, gitu itu siap. gimana pendapat Iya. solusinya? Oke, Gitu, siap. Ustaz. Iya. Jadi, Ustaz spesifik ya kayak jadi orang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya ini Turki. peci chestnya. Nggak, ini hadiah dari Mesir, jadi karena hadiah orang jadi saya pakai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih namanya? Untuk masalah ganti Syawal dulu atau ganti Syawal dulu puasa, sunnah Syawal dulu atau ganti dulu, ini sebenarnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah Syawal dulu, ganti dulu karena wajib itu harus diutamakan dari sunnah. Sedangkan yang pendapat yang kedua adalah nggak apa-apa, Syawal dulu aja daripada ganti. Kalau beta sendiri lebih kepada, ini tidak ada yang salah ya,
dua pendapat ini benar. Tapi kan pastinya di antara dua kebenaran kan pasti kita punya satu kecondongan gitu. Kalau beta pribadi condong kepada puasa Syawal dulu daripada ganti dulu. Kenapa? Karena ibadah itu ada dua karakteristik. Yang pertama ada namanya ibadah yang sifatnya luas dan ibadah yang sifatnya sempit. Apa sih ibadah luas dan ibadah sempit? Misalnya, ibadah luas itu adalah ibadah yang kemudian waktunya panjang banget. Seperti qada Ramadan. Qada Ramadan itu waktunya panjang. Contohnya misalnya Ustaz Ida bilang tadi, Ustaz Ida dalam kurun waktu apa sih bisa dibilang itu apa ya? Hari ganti itu ya, batal puasa misalnya dalam misalnya apa ya? Haid lah misalnya. Itu sampai 12 hari ya tadi atau enggak 15 hari misalnya. Itu kan kurun waktu yang lama gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi Ustaz Ida kalau misalnya ketika di bulan Syawal juga dapat juga dan 12 hari dan mungkin udah tinggal 6 hari terakhir nih. Ya udah saya apa Ustaz Ida Syawal aja dulu. Kalau enggak Fatihah juga Syawal aja dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya udah mentok-mentok banget karena tadi puasa ganti itu dia lebih luas daripada puasa Syawal. Kalau puasa Syawal kan hanya untuk di bulan Syawal itu cuma dan itu 6 hari doang gitu kan, 6 hari bulan Syawal mau itu di pertengahan. Walaupun yang lebih afdol sih di awal-awal ya. Di hari kedua, ketiga itu lebih afdol, lebih baik. Nah, jadi nggak apa-apa. Mau Syawal dulu boleh, mau ganti dulu juga boleh. Gitu. Tapi kemudian ada yang berpendapat ganti lebih utama daripada Syawal dengan dalil yang tadi bahwa yang wajib harus diutamakan daripada yang sunnah. Tapi ya kemudian yang kedua, boleh Syawal dulu sebelum ganti karena itu pengertiannya bahwa ada ibadah yang kemudian sifatnya luas dan ada juga ibadah yang sifatnya sempit atau sifatnya hanya berkaitan dengan waktu yang sempit banget kayak tadi kayak puasa Syawal, puasa-puasa yang tadi yang syahrian ya, yang sanian gitu, yang apa? Yang tahunan kayak puasa Arafah itu kan cuma setahun sekali gitu puasa Syawal. Jadi siapa apa kalau beta sih lebih kepada nggak apa-apa puasa Syawal aja dulu karena puasa Ramadan bisa untuk puasa qada bisa diganti nanti. Ya mungkin sebulan 2 kali lah misalnya. Sebulan 2 kali 12 bulan 24 gitu kan. Kalau nggak mungkin juga kan haid selama 24 hari itu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi begitu Fatihah. Fatihah. Bagaimana? Sudah nyaman dengan jawaban baik. Iya, insya Allah. Oke. Baik. Terima kasih. Yaida, kayaknya mau nanya lagi. Ada pertanyaan saja? Sudah terwakilkan di Fatihah. Sudah Paling banyak terwakilkan. ke masalah wanita. Oh, masalahnya Alhamdulillah. sama. Tadi itu ya, Ini tadi memang ada yang harus kita rojaah lagi karena itu seringkali kita mungkin lupa dan untuk Indonesia memang ada penanda lampu kuning akan dia untuk mati utama mana puasa atau menjalankan puasa kita lakukan ukuran sendiri lihat dari poin-poin di mana yang lebih tentu yang menyelesaikan lebih lama tapi juga kalau memang mau ambil juga ini tapi juga bukan dengan puasa 4 jadi bukan ke Ramadan karena usia kita sampai mana tetap lakukan sambil melakukan pengukuran dengan yang sesuai dengan waktu terbatas. Ada pertanyaan lagi dari peserta yang hadir pada malam hari ini, Kak Leha mungkin untuk Ustaz Fikro. Oke, terima kasih Ustaz Jaida untuk pertanyaannya. Fatihah juga terima kasih untuk pertanyaannya.
Terus Kak Mahathir, oh Kak Mahathir udah keluar ya. Tia, bagaimana tadi jawabannya dari Ustadz Ridho? Oke? Oh, oke. Oke. Cuman tadi pas yang terakhir itu di rumahku berisik banget jadi nggak kedengeran. Jadi tadi Ustaz intinya aja Ustaz puasa sunnah dulu ya. Iyalah berapa? 11 orang di rumah bagaimana sih? Jadi Ya, puasa jadi ada dua pendapat kan. Pendapat yang pertama, ganti dulu, ganti lebih utama daripada puasa Syawal. Karena yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Oke, yang kedua itu boleh puasa dulu. Gak apa-apa puasa awal dulu, baru ganti. Karena puasa awal ini dia masuk dalam ibadah yang sempit gitu. Maksud, sempit dalam secara waktunya. Karena hanya dikhususkan di Syawal doang. Takutnya kita nggak dapat puasanya gitu. Cuma dan juga yang pertama itu mereka berpendapat juga puasa Syawal ini hanya untuk orang-orang yang kemudian mereka sempurna dalam puasa Ramadannya. Karena itu kan apa ya, penambah ya, untuk menambah. Cuma kalau beta lebih condong kepada pendapat yang kedua. Jadi siapa apa Syawalnya dulu, Syawalan dulu aja nanti baru diganti. Gitu. Oh, oke. Siap. Makasih Ustaz. Sama-sama Pak Ini jadi keraguan bertahun-tahun. Celah. Oke, silakan. Oke, Dok, ya. Ada lagi kah? Mau ini di yang ini Anggia nih. Anggia ada mau tanya, Seng? Ada pertanyaan saudari Anggia? Oke, saya ada. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, boleh di Satu. gimana saja, boleh saja. Ridho, betul tidak hadis yang apa? Aduh, ini kemarin ada bahas lagi di teman-teman yang tidur dalam puasa itu. Iya. Tahu? Alhamdulillah. Iya tahu. Sabar. Mana sih? Karena kebanyakan yang kasih saya penjelasan itu guru fikih. Yang tidur dalam puasa. Maksudnya apa ya? Saya lupa. Saya lupa hadisnya. Jadi ya. Mana ya? Mana sih? Sabar saja. Di kita kan banyak guru fikih, tapi kan mereka dari apa namanya? Dari Masohi. Dia juga kuliah di Makassar sih. Itu ininya. Itu apa sih? Apa kamu hadis tentang apa sih? Pokoknya intinya bahwa kata yang kalimat itu tidur lebih baik. Iya, tahu. Itu kemarin adik-adik yang merah tanya lagi kemarin. Maksudnya Iya. Oh, apa kejadian? Berpahala bangunnya itu saja. Seperti itu kemarin kita bahas di sekolah itu. Tapi mereka memang kasih saya penjelasan. Terus yang ini banyak. Yang saya bahas tentang apa sih? Itu betul tidak? Maknya kuat memang, sahih hadisnya gitu. Mana? Iya, saya sering. Saya ini sebalik bingung kalau macam puasa Senin Kamis lalu
Maksud saya, itu di kitab ini ada cuman betul mah. iya tuh kau paham apa Sebenarnya yang saya maksudkan untuk ini tuh? kesohihan sih tidur. Wah, Iya, paham paham. Iya, jadi sebenarnya kalau yang Bismillah setahu beta sih hadis tentang tidur di bulan puasa itu doif, ya lemah. Jadi hadisnya lemah. lemah. Jadi hadis yang hadis yang itu lemah, hadisnya lemah. Kemudian beramal untuk hadis lemah itu emang nggak bisa masuk kriteria lah, nggak bisa beramal gitu. Kecuali emang untuk afdolia, untuk fadolil amal ya, atau untuk amal-amal terbaik itu beramal dengan hadis doif itu siapa apa. Nah, untuk tidur aja kayak logikanya ya tidur saya dapat pahala masa sih, apalagi yang tidur gitu, dan sayang banget kalau katong pas bulan puasa, tapi apalagi bulan Ramadan ya yang seharusnya katong isi dengan banyak-banyak kebaikan, tilawah misalnya atau lain sebagainya, masa katong harus isi dengan tidur gitu kan. Nah, itu kan apa ya, keutamaan itu katong saya dapat gitu. Maka ya lebih afdol sebenarnya ya nggak tidur, banyakin zikir, banyakin salawat, banyakin sedekah, banyakin tilawah gitu kan. Ya seperti biasanya emang hadis-hadis yang seperti itu dipakai buat apa? Buat sebagai dalil gitu, dalil untuk apa apa ya? Membolehkan tidur dan sebagainya, membolehkan bermalas-malasan di bulan Ramadan. Padahal seharusnya kan enggak gitu. Jadi kayak gitu. Lalu bagaimana hukumnya orang yang puasa bulan Ramadan tapi tidak melakukan salat fardu? Nah itu kayak tadi, dia cuma dapat lapar sama hausnya aja. Dia yang dapat apa-apa dari Ramadannya. Ada hadisnya tuh, beta lupa ya. Tapi gini, Beta lupa puasanya hadisnya. ada. Ada hadisnya. Puasa begini yang saya Jadi dia yang itu kemarin cuman orang-orang yang Itu yang dari riwayat Ahmad itu yang berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak mendapat gimana sih? pahala selain lapar. Berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan selain begadang. Nah tapi itu. secara hukum puasanya kan dia jalankan toh, apakah Gimana tuh kalau mau hadis aku mau taruh mana? puasanya dia tidak dapat ya? Iya. Iya, jadi itu dia cuma dapat lapar yang haus saja. Iya itu apa? Man kana fi siyamihi, apa betul lupa kan pengajar bahasa Arab. Aduh ya Allah, betul lupa terus. Subhanallah, hadis-hadis. Ya jadi itu orang yang cuma dapat lapar dan hausnya itu seperti tadi, orang yang kemudian berpuasa tapi ya itu melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Kan sama-sama wajib. Iya, Sama-sama makanya wajib. Puasa, sholat, mau puasa, sholat tetap wajib. Sampai iya. orang sakit juga Makanya masih boleh, masih diwajibkan sholat. saya Kalau puasa kan orang sakit, masih sakit yang parah kan. Ya, jadi cuma dapat lapar yang haus, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. maksudnya supaya lebih diperjelas kata ruginya itu, diartikan apa gitu. Barang berpikirnya kan sama-sama wajib tuh kalau macam apa namanya? Boleh Yang sharing. Iya. Nah itu. Ya Rabb shaimi. Laisa lahu min siyamihi illa juga min qaim. Itu hadis tadi di share. Siyamihi illa sahur. Joi langsung. Makasih Sabtikro. Bagaimana Anggia? Ya, Boleh apa tadi? silakan. Anggi. Baru bilang. Oh, ya, mau sharing dikit. Ustazah mengenai tidur kita. Jalinan kasih. Bilang tentang hadis tentang hadis ini salah satunya yang Helikopter. itu di bulan itu suara jelas sih. Iya, jelas. Tapi agak isi. Apa?
Jelas, Si jelas. suara kayak hilang-hilang. Tapi agak Sorry, bising ada suara dihitungkan lagi. tadi. Kayak itu jelas, aduh. Agak bising, agak bising, agak bising. Dia pakai laptop juga kah? Iya, Ustaz. Ah, kalau gitu jauh dari laptop. Jauh sedikit deh. Halo, Iya, Iya, boleh. masih suara itu kan? Mhm. boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ayo saya. Sudah, nggak jelas tuh? Oke. Dengar-dengar. Saya tadi mengenai saya punya yang tidur itu berkala. Saya beta punya Robi bilang, kayak punya bilang, di situ kan hadis itu kan dia doif. Nah, doif itu bukan berarti palsu. Betul lah saya setuju. Maksudnya dia lemah saja, jadi yang palsu. Iya, doif itu lemah, bukan palsu. Nah, jadi kayak antum masih tetap mungkin menggunakan akan, tapi antum menafsirkan akan kayak gini. Iya, Bermaksudnya iya dia kayak lemah. Nanti selesai itu baru kita bahas, baru kita bahas akan penghadis kenapa lemah. iya. Nah itu, jadi antum bilang karena di situ lemah, tapi antum menafsirkan kayak gini. Jadi supaya tidurnya itu berpahala, maka itu terjadi saat ketong berlelah-lelah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, terus tidur, maka tidur itu yang berpahala. Jadi yang dimaksudnya kayak gitu, bukan tidur yang memang disengaja tidur, yang kayak bapak tidur tiba-tiba sedikit tidur bulan puasa kayak sudah schedule, pokoknya jam ini tidur, jam ini tidur, jam ini tidur, karena berpahala, karena berpatokan hadis doif tadi. Tapi antum mengartikannya supaya mengartikannya justru kita harus berlelah-lelah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, terus tidur, maka tidur itu yang berpahala. Kayak gitu. Itu sedikit sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi karena Anggi punya suara kecil, saya dekatkan ini HP ke saya pola speaker. Tiba-tiba dia bun baterai paling langsung tuh ya dia bun. Lanjutkan aja. Lanjut. Rido mau jelaskan yang doifnya, kenapa doif? Saya kalau untuk menjelaskan kenapa doif kita belum sejauh itu, cuman paling secara garis besar ya. Hadis jadi memang hadis itu ada ini sedikit menyinggung hadis lah, biar ini sebagai for our information lah. Jadi hadis itu memang dia banyak tingkatan ya. Dia banyak tingkatan. Ada hadis mutawatir, kemudian ada sahih, hadis hasan, kemudian nanti ada hasan juga, ada hasan li ghairi, hasan li zati, kemudian ada hadis kemudian hadis dhaif, kemudian ada hadis maudhu. Nah, hadis sahih ini, hadis mutawatir itu memang dia sanadnya itu yang terputus gitu. Jadi emang sanadnya yang terputus dan memang banyak yang meriwayatkannya. Dan kuat-kuat. Kalau hadis sahih itu dia punya perawi itu perawinya semuanya sikoh, jadi atau terpercaya, tidak masuk dalam kriteria perawi-perawi ini orang yang meriwayatkan hadis ya, perawi-perawi yang jadi ada kriteria perawi itu ada. Contohnya dia yang boleh parlente, yang pernah parlente seumur hidup, kemudian dia yang pernah parlente juga terbagi-bagi dan banyak lagi lah. Habis itu kemudian dia perawakannya perawakan orang-orang soleh. Nah itu juga. Nah untuk hadis doif ini memang itu dia tuh pertama dari fikoh tuh kuat ingatannya.
sikoh terpercaya, kuat ingatan. Jadi hadis doif itu maksudnya adalah hadis yang memang pertama tuh dia turun dari sahih kemudian turun jadi hasan, habis hasan turun ke doif gitu. Nah, hadis doif ini biasanya tuh ada perawinya yang salah satu perawinya dia sing kuat gitu. Dia sing kuat secara hafalan misalnya, atau enggak dia ini terkenal dengan ada salah satu dia yang masuk kriteria dari para perawi-perawi yang kuat. Nah, itu kemudian akhirnya ketika dia meriwayatkan hadis itu, kemudian turun ke doif. Nanti hadis doif tuh banyak lagi pembagiannya. Ada mudallas, munqati. Nah, itu banyak lah itu di bagian ilmu hadis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Cuman memang kemudian ulama tuh mengatakan kalau masalah hukum itu memang para ulama lebih kencang. Masalah hukum tuh mereka lebih kuat dalam masalah sortir hadis-hadis yang masuk. Tapi kalau untuk masalah fadhailul amal atau amal-amal kebaikan gitu kan, kayak misalnya yang kayak biasanya ada kayak sholat berapa waktu gitu. Nah, itu biasanya memang ada kurang terlalu kuat, kurang terlalu fokus banget untuk mensterilkan. Kalau untuk masalah selain dari hukum ya, dari akidah, itu biasanya mereka agak sedikit longgar dalam kalau bahasa Arabnya goiru mutasyaddid lah untuk di masalah perawinya. Nah, salah satunya itu tadi ya, hadis tentang tentang puasa tentang tidur. Makanya sebenarnya biasanya tuh hadis-hadis seperti ini, hadis maudhu itu biasanya tuh dia kalau maudhu itu artinya palsu. Jadi itu dibikin-bikin. Kan kata Rasul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang parlente bawa-bawa nama itu, maka dia sudah smoking tanpa di neraka. Itu bahasa Ambonnya lah. Terjemahan bahasa Ambonnya dari hadis yang tadi. Jadi kalau hadis maudhu itu hadis parlente, hadis palsu. Kalau hadis palsu ini sama sekali tidak boleh untuk dipakai, apalagi dibawa-bawa nama Rasul. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara satu hadis, memang harus dibilang, oh ini hadisnya doif, hadisnya sahih. Memang ini harus ada harus kadang, ulama juga bilang kalau misalnya hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu itu kebanyakan lebay. Jadi biasanya hadis-hadis yang lebay, itu biasanya itu hadisnya palsu. Makanya kalau misalnya kita dapat hadis, gampang sebenarnya tipsnya sebenarnya gampang. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu pasti sahih. Kalau misalnya diriwayatkan selain itu, nah itu nanti dilihat dulu apakah hasan. Biasanya itu dan dihasankan oleh Tirmizi dalam kitab ini ya gitu. Tadi disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau untuk Syekh Albani sendiri mungkin Imam Bukhari dan Muslim lah. Soalnya Syekh Albani ini beliau masih baru-baru, masih ulama-ulama baru lah, ulama sekarang. Jadi enaknya itu ketika lihat intinya kalau hadis periwayatan Bukhari dan Muslim itu pasti sahih. Sampai ada ulama yang bilang kalau misalnya belum ada orang yang meragukan kesahihan Bukhari dan Muslim, berarti dia punya iman diragukan. Sampai segitunya gitu. Karena memang hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu pasti sahih. Muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, itu sahih. Ya kayak gitu. Itu mungkin sedikit sedikit inilah informasi lah tentang hadis-hadis. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ada pertanyaan lain? Silakan. ada lagi pertanyaan? Jadi itu mengantar hadis dari satu riwayat itu ada kurang lebih ada 4 pembagian ya Ustaz ya. Ada sahih, hasan, ada dhaif, terakhir maudhu dan palsu. Dhaif, maudhu. Saya itu kalau sahih pasti benar ya. Dari sisi matan, perawi, sanadnya ada orangnya udah benar-benar sahih. Kalau hasan dari ketiga kategori tadi itu dia minimal catatnya cuma di salah satu dari 3 itu. Kalau doif yang tadi matan, rawi dan sanadnya ada cacatnya tadi kayak perawinya ingatannya nggak kuat atau orangnya dikenal kadang parlente dan sebagainya. Terus maudhu yang tadi palsu. Ya mudah-mudahan nanti dari salah satu alumni ada yang mau doif itu sebenarnya ada doif pun ada tingkatannya juga ya Sat ya. Untuk ada tingkatan banyak ya, ada mudallas, munqati, munqat, mursal, nanti mungkin mu'anan, mursal ya syak, habis itu mu'anan,
Habis itu apa sih? Aduh, betul lupa lagi. Modul, Yang motorib, bersanggungan dengan syad, modul mengkotil mursal itu satu. Syaz, ya. Syaz itu syad betul. mukhalif di syaz itu dia hadis yang menyelisih hadis sahih. Iya, kalau nggak salah itu ya. Yang menyelisih hadis sahih. Lupa ingat, saya 2 tahun yang lalu belajar soalnya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nanti insya Allah kalau ada waktu lah kita bisa bicara tentang hadis. Gitu. Pakai aja yang sahih kalau ada muttafaqun alaih, ada Bukhari Muslim, ada Bukhari atau ada Muslim. Ada yang bertanya lagi, siapa kalian masih stay, Ustadz Fikro masih stay di sini. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kita tutup. Oh, saya moderator, mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dicukupkan mungkin ya? Boleh. Oke. Kita alhamdulillah kita masuk di penghujung acara. Terima kasih peserta yang sudah mengajukan pertanyaannya dan juga yang sudah si sharing malam hari ini. Kita bisa terima pelajaran, bisa kita ambil sebagai bangga. Tentu pasti kita semua mencapai bulan kurang 1 2 siang dan Ramadan untuk membayar jazakallahu khair Ustaz Ridho matinya dan kamu khair terus hadiri kesempatan gabung di sini. Mohon maaf dari moderator operator. Semoga dosa pada malam hari ini dan tetap jaga kesehatan, belajar di rumah, beribadah dari rumah masing-masing. Semoga urusan kita semua di tempat kerja, di dalam rumah maupun dalam kegiatan kita di tempat lain bahkan dan bernilai pahala kita semua. Jadi, saya tutup dengan doa kafaratul majelis untuk partisipasi semuanya, Ustaz yang saya hormati dan juga teman-teman saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho. Alhamdulillah. Ridho, nanti Ada pun kasih mati rekaman tadi pun. Oh, iya,